Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 1. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Pernahkah kamu berpetualang ke desa? Tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Sekarang, ayo kita baca teks berikut ini. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. "Untuk apa daun-daun kering itu, Pak?" tanya Dayu. "Untuk membuat pupuk kompos." "Ayo ikut Bapak ke kebun," jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen, jelas Pak Jajak. Apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Nah, sekarang ayo kita amati gambar berikut ini. Kita beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Dari gambar ini, kita dapat mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat adalah sebagai berikut. Kemudian, untuk ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat adalah: Nah, bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Sikap atau perbuatan berikut ini adalah salah satu cara peduli lingkungan yang harus senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Pembelajaran 2. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ayo kita baca teks berikut bersama-sama. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual sapu ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. "Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya," bisik Udin. "Iya Udin, ayo kita pergi," sahut Beni. "Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman?" tanya Lani. "Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit." "Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar," keluh Udin. "Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman?" "Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya," jawab Beni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga.
Berikutnya kita akan belajar tentang karya montase. Karya montase adalah karya seni tempel yang dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar ini dipadukan sehingga menghasilkan gambar yang baru. Biasanya gambar ini diambil dari majalah atau koran bekas. Cara membuat montase yang pertama adalah kita siapkan alat dan bahannya. Alatnya adalah gunting, bahannya adalah majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton, dan lem. Langkah yang pertama, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase, misalnya badan dan kepala berbeda. Kemudian kita gunting gambar tersebut yang dirasa sudah cocok. Selanjutnya kita tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Dan montase sudah jadi dibuat. Pembelajaran 3. Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Sudah beberapa bulan ini Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Menurutmu, tanaman apa ya yang dapat ditanam di lahan kosong di rumah kita? Ayo kita cari tahu. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Berikut ini adalah contoh tanaman obat, yaitu kencur, kunyit, dan jahe. Selanjutnya, mari kita simak cerita petualangan berikut ini. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jaja. Pak Jaja memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jaja, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jaja berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jaja menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jaja juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jaja. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Menurutmu, cara apa lagi ya yang harus kita lakukan untuk mencintai lingkungan tumbuhan dan hewan? Berikut ini adalah contoh lain dari sikap mencintai lingkungan. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mencintai lingkungan dengan menjaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.